Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasi kinerja organisasi dari mata kuliah teori organisasi. Saya Salsabila Fitria dengan NIM 060103230818 dan rekan saya. Saya Nur Fitria. Untuk mencapai hasil kerja organisasi secara maksimal, setiap organisasi harus berusaha memenuhi tujuannya dengan manfaat sumber daya yang dimilikinya, sambil menjamin keberlangsungan organisasi jangka panjang. Akhirnya, kinerja organisasi tercapai apabila tugas atau pekerjaan dilakukan secara efektif, definitif, dan tetap relevan dengan keinginan semua pengampu kepentingan stakeholder. Di sini ditetapkan komponen utama kinerja organisasi, yakni pemahaman pencapaian tujuan yang sesuai target dan menggunakan sumber daya yang relatif sedikit sebagai manajemen operasional. Setiap kinerja organisasi telah banyak dijabarkan oleh beberapa ahli. Oke, di sini kita akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa kinerja organisasi? Yang kedua, apa saja kriteria kinerja organisasi? Yang ketiga, bagaimana indikator dan pengukuran kinerja organisasi? Yang keempat, apa saja model pengukuran kinerja organisasi? Tujuannya untuk mengetahui kinerja organisasi, untuk mengetahui kriteria kinerja organisasi, untuk mengetahui indikator dan pengukuran kinerja organisasi, dan untuk mengetahui model-model pengukuran kinerja organisasi. Pengertian dari kinerja organisasi. Menurut Harrison and Bensket 1993, kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkah kemampuannya. Sedangkan kinerja organisasi menurut Sobandi 2006 merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit maupun impact. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkah kejauhan manajemen mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kriteria kinerja. Proses penilaian kinerja diawali dengan penetapan standar kinerja, kemudian mengukur kinerja berdasarkan beberapa indikator yang digunakan. Selanjutnya, menyampaikan informasi kepada karyawan mengenai hasil dievaluasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi karyawan. Jika dari evaluasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi karyawan terdapat kekurangan, maka manajer melakukan pengambilan keputusan terkait dengan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, indikator dan ukuran kinerja organisasi. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkah pencapaian suatu sasaran atau tujuannya telah ditetapkan. Sementara menurut Lohman 2003, indikator kerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi, jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kerja sering disamakan dengan ukuran kinerja. Metode-metode kinerja organisasi. Terdapat metode yang digunakan untuk upaya perancangan sasaran strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, antara lain yaitu 1. Metode UCLA, yang kedua metode balance dan scorecard, yang ketiga metode Balcom-Baldrake.
1. Metode ULKA. Menurut Umar, ada 5 macam evaluasi yang ada dalam metode ULKA, yaitu System Assessment, Program Planning, Program Implementation, Program Improvement, dan Program Certification. Metode Balanced Scorecard merupakan ide untuk pertimbangan dari 4 aspek, yaitu aspek keuangan, konsumsi, proses bisnis internal, dan proses belajar dan perkembangan yang diseimbangkan dari aspek finansial dan non-finansial, serta aspek eksternal organisasi atau badan usaha. Metode Balanced Scorecard sebagai suatu metode yang digunakan mengukur suatu kinerja. Konsep Balanced Scorecard pertama kali dikenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1993. Hal ini didukung pada pertanyaan aktif bahwa Balanced Scorecard mampu menentukan hasil pengukuran suatu organisasi berdasarkan beberapa aspek perspektif. Konsep Balanced Scorecard membandingkan antara pengukuran kinerja pada masing-masing perspektif dengan berupa penjabaran susunan strategi dalam jangka panjang. Dengan melalui alat ukur kinerja tersebut dapat diharapkan perbaikan bagi organisasi yang terdiri dari kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, serta tingkah kepuasan sumber daya manusia. Kesimpulan, Balanced Scorecard adalah suatu upaya yang dirancang secara rinci yang bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir pengukuran kinerja yang dijabarkan menjadi tujuan sasaran yang sesuai rencana. Metode Malcolm-Bardwick. Metode Malcolm-Bardwick memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode pengukuran yang lain, karena semua elemennya mewakili unsur dari Key Performance Index. Measurement pada penilaian setiap organisasi atau perusahaan. Berdasarkan Gaspers 2002, terdapat tujuan kategori yang dinilai dalam pengukuran kinerja organisasi berdasarkan kinerja Malcolm-Bardwick. Sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.